Minat terhadap Indonesia instrumen, terutama interest rate ya, interest rate related, itu sebenarnya masih tinggi. Kita overall dari awal tahun sampai sekarang itu masih surplus flow masuk ke Indonesia itu 30-an triliun. Memang turun, tadinya 40-an, sekarang 30-an. Tentunya ini dipengaruhi oleh faktor hawkishnya The Fed dan di mana kita lihat pergerakan US Treasury sudah mulai naik, yang diimbangi juga dengan kenaikan yield dari SUD. Gitu. Jadi minat masih besar untuk Indonesia, terutama kalau mau dibandingkan dengan Amerika, tentunya dari sisi real return-nya itu jadi baik. return dari obligasi dikurangin sama inflasi di Indonesia itu masih positif. Baik. Kalau di Amerika itu masih negatif gitu ya. Jadi sebenarnya masih Ya. condong lebih favor ke rupiah. Nah, faktor itu juga yang menyebabkan rupiah menjadi salah satu mata uang yang currency-nya itu terbaik kedua ya kalau hari ini. Kalau kemarin Ya. terbaik tuh dari sisi year to date appreciation terhadap US dollar Ya. gitu ya. Jadi itu semua kalau dilihat sebenarnya sudah masuk ke sudah di price in oleh pasar. Nah, pasar tapi price in terus ya dengan adanya data-data yang baru keluar seperti halnya kemarin. Baik, Pak Branko. Nah, dalam hal kita juga masih menakar ya, Pak, kan The Fed masih akan hawkish. Bahkan juga para pelaku pasar mengatakan terminal rate-nya akan semakin tinggi. Jadi dari The Fed sendiri masih akan galak karena inflasinya juga masih jauh dari 2%. Di satu sisi di Bank Indonesia kemarin juga Pak Peri mengatakan kenaikan dari suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate ini dianggap sudah memadai. Jadi memang ada kemungkinan tidak akan menaikkan lagi. Jadi spread-nya kan mungkin dengan adanya ekspektasi The Fed makin tinggi akan semakin besar. Akankah dalam hal net capital inflow, dalam hal pasar keuangan Indonesia sendiri ini akan ada tren penurunan ke depannya walaupun memang masih akan berada dalam teritori positif di tahun ini? Jadi Mbak Safrina kemarin yang bilang Pak Ferry itu betul. Jadi untuk melihat 7 days repo sekarang udah sufficient. Nah, tetapi masih ada tambahan yang nggak berhenti di situ. Yang menjadi faktor penyeimbang adalah yield dari SUD. Jadi betul kalau kita lihat 7 days repo itu memang dampaknya lebih ke lokal ya Mbak Ya. Safrina ya. Tapi kalau kita lihat, karena asing itu nggak bisa masuk ke 7 days repo gitu. Jadi memang Ya kan? terkompensasi dengan Jadi yield sun yang lebih tinggi ya, Pak ya? kompensasi ya seharusnya yield sun-nya itu yang adjust. Yield sun-nya itu adjust dengan adjust-nya US Treasury. Tapi ya, sebab kalau Baik. kita lihat US Treasury itu juga inverted Ya. gitu. Nah sekarang US Treasury naik lagi, Sun juga ikutan naik Naik. gitu. Jadi masih tetap seimbang sehingga. Nah kalau untuk yang daily kita lihat trading memang hot money, jadi yang Ya. investment horizonnya dari offshore itu sangat pendek, ya dia in and out, in and out, in and out gitu ya. Tapi kalau yang lebih long term investor tentunya menimbang faktor-faktor seperti ini, mereka tentu saja masih menarik ya invest di Indonesia 10 tahun di 7% kalau hari ini. Baik, Gitu. 7%, sedangkan kalau US Treasury Yield itu sekarang di 4% ya Pak Branko kalau Empat persen. ya baik. Jadi memang tetap menarik untuk investing di emerging markets dan juga mungkin advantage as emerging markets untuk Indonesia tetap menarik pasar keuangan ya Pak Untuk Anda Indonesia melihatnya ya. ya, terutama karena Indonesia inflationnya 5 Ya. persen gitu, jadi net-netnya itu masih 1, plus. Sementara kalau US tadi dia biar kata 4, inflasinya dia di 6. 6, ya dia Ya, -2 gitu ya. baik. Jadi masih Gitu, tetap jadi prospektif tetap ya Pak untuk pasar masih tetap keuangan Indonesia perspektif, dan emerging betul. markets. Baik, Ya terima betul, kasih Pak betul Branko sekali. analisasnya. Dan sekarang saya akan beralih kembali ke Pak Willem. Pak Willem, jika kita bandingkan performa rupiah ya dibandingkan mata uang lainnya, mungkin dalam peer country seperti ASEAN, pergerakannya seperti apa? Karena kalau kita melihat dengan indeks dolar ini kan hampir semua mata uang lainnya ambruk. Namun bagaimana sebenarnya performa rupiah dibandingkan dengan mata uang lainnya? Ya, baik. Jadi ini ada fenomena yang kita lihat short run, bahkan very short run tadi ya, dilihat dari bunga acuan ya, baik dari 7 day reverse repo rate maupun Fed funds ya, market
Sementara tadi begitu udah masuk ke yield, ke bond, itu punya preferensi yang agak berbeda. Ini jadi kalau preferensi yang jangka pendek, kita melihat memang baik pendek maupun panjang, memang secara ekonomi kita lebih besar dibanding katakanlah mitra tetangga Asia Tenggara ya. Dari G20 kan kita yang tertinggi kalau dari dalam hal GDP ya. Beda dengan GDP per kapita. Tapi kalau GDP kita masih menarik sekali karena pasar yang besar, growing ya, itu membuat baik dalam konteks short run, medium run maupun long run itu rasanya kita memang lebih baik. Tapi ada efek dari yang very short run tadi, ya perilaku para investor, mereka tiap hari masuk dari sana ke sini, sini ke sana. Nah itu orang kita sebut dengan istilah asset market ya, betul-betul ada news yang menarik atau ada something ya yang preferable, maka itu akan terus bergerak. Jadi untuk melihat jangka pendek memang susah untuk ambil konklusi, bergerak terus ya. Tapi kita melihat yang tadi aman, tadi mungkin dilihat dari bond, dilihat dari aset lainnya itu memang kita pastinya lebih menarik. Kelihatan saja dari makronya itu GDP-nya. Juga fundamental baik. Iya, number 17, bahkan number 7 kalau dilihat dari PPP ya, GDP PPP itu memang tetap menarik. Artinya secara makro kita baik. Kita biasanya sedikit khawatir yang jangka pendek ini, padahal sebetulnya biasa aja pergerakannya. Pergerakan kurs itu bisa saja kemudian melemah, menguat, melemah, kan datang karena setiap hari ada saja yang masuk maupun keluar. Pokoknya lewat border melemah, dolarnya keluar ya, masuk border, itu border dalam pengertian dari residen non residen. Jadi sebetulnya jangan terlalu khawatir. Tentu kita mulai panik kalau angkanya mulai menembus batas-batas psikologis. Batas